Dan baik, selamat sore Bapak Ibu semuanya. Kita langsung mulai saja. Saya orangnya nggak suka basa-basi Bapak Ibu. Saya orangnya to the point. Jadi kita nggak usah opening segala macam omong kosong ya. Hari ini kita masuk di part 3. Video ini adalah video part 3 tentang jagung. Di mana sudah kita sepakati untuk di part 3 ini kita akan meracik pupuk untuk jagung hibrida. Perlu diingat ya Bapak Ibu ya. Kita kenapa capek-capek hitung seperti ini? Kenapa kita butuh rumusan yang butuh pusing kepala, pecah otak? Karena di sini ada kata hibridanya. Itu masalahnya, ada filial one-nya, ada F1-nya. Artinya jagung ini bukan jagung lokal. Kalau jagung lokal Bapak Ibu, kita dapat gratis dari keluarga kerabat, dapat dari kelompok tani. Untuk apa kita capek-capek hitung? Buang-buang waktu, buang-buang otak ini namanya. Karena kita berhubung, kita hitung ini adalah jagung hibrida, jagung yang memiliki harga yang tinggi, produktivitas yang tinggi, tahan terhadap penyakit dan lain sebagainya. Banyak sekali keunggulannya, bahkan harganya melampaui batas akal sehat kita. Bayangkan ya, kemarin saya sudah paparkan itu 250 gram atau seperempat kilo. Bapak Ibu bayangkan ya, ada bibit jagung seperempat kilo itu harganya 105.000. Kalau kita beli 1 kilo aja 420.000. 420.000 rupiah Bapak Ibu untuk beli 1 kilo saja jagung bibit ini. Itu yang makanya kita butuh hitungan yang pecah otak seperti ini. Capek-capek kita. Wajar karena yang kita hitung hibrida. Kalau lokal nggak usah hitung. Tebar saja pupuknya. Buahnya juga kecil-kecil kok ya. Pupuk apa yang kita perlukan? Yang pertama urea. Nah, kalau jagung ini kan menurut peraturan Menteri Pertanian, saya lupa pasalnya ya. Kalau nggak salah ya nomor 1 itu dibahas pertama itu pasal 3 itu nomor 1 tahun 2024. Nanti salah tolong dikoreksi. Ini menjelaskan tentang pupuk subsidi. Di mana petani yang menanam jagung itu masuk dalam kategori petani yang mendapatkan hak atas pupuk subsidi pemerintah. Pupuk subsidi seperti urea dan Ponska ya. Ini pupuk majemuk, ini pupuk tunggal. Nah, berhak untuk mendapatkan ini. Jadi di sini saya buat racikannya ini karena mungkin kebanyakan Bapak Ibu yang menanyakan racikan pupuk jagung pasti mendapatkan urea subsidi ini. Jadi meringankan beban Bapak Ibu. Tetapi ini juga tidak menutup kemungkinan untuk Bapak Ibu yang tidak dapat subsidi atau tidak mau menggunakan pupuk subsidi, mau beli non subsidi, boleh juga ya. Kita pakai pertama urea ya, yang kedua kita pakai TSP untuk fosfornya. Yang ketiga kita pakai KCl ya untuk kaliumnya. Yang keempat di sini Bapak Ibu lihat saya taruh keserit di sini. Kenapa saya taruh keserit? Karena ini makro primer. Tanaman tidak hanya butuh makro primer, dia juga butuh makro sekunder ya. Makanya kita hadirkan keserit untuk bisa mendapatkan magnesium oksida dan juga sulfur ya. Kita butuh Mg dan S. Nah, kalau kita berbicara soal makro sekunder Pak, kan di sini harus ada temannya lagi yaitu kalsium Pak. Ya, harus ada kalsium di sini, Ca ya. Kenapa CA-nya tidak ada Pak? Nah, CA ini nanti kita dapat dari TSP Bapak Ibu ya. CA ini kita dapat dari sini. Setiap kali Bapak Ibu beli pupuk TSP, misalnya ini TSP ini 10 kilo misalnya ya. Setiap kali Bapak Ibu beli TSP 10 kilo, maka secara otomatis Bapak Ibu sudah mendapatkan 4,6 ya. Setiap pembelian pupuk TSP 10 kilo Bapak Ibu sudah dapat 4,6 kilo fosfor. Tetapi Bapak Ibu juga dapat 1,7 kilo kalsium. Jadi otomatis kalau kita beli pupuk TSP, pupuk fosfor ini, kita dapat kadarnya 46% fosfor, maka secara otomatis kita juga sudah mendapatkan 17% kalsium. Makanya di sini kalsiumnya 17%. Kita sudah dapat pupuk kalsium tanpa harus beli. Yang ada di dalam kalsium yang ada dalam TSP ini, pupuk fosfor ini Bapak Ibu, kalsiumnya kalsium oksida. Sama dengan kiserit ini, magnesiumnya juga sudah magnesium oksida. Artinya apa? Artinya kalsium oksida dan magnesium oksida ini ketika mereka terhidrolisis oleh air, H2O ini, mereka langsung bisa diserap oleh tanaman, ya. Jadi secara otomatis Bapak Ibu beli TSP sudah dapat kalsium. Makanya di sini saya tidak lagi membebankan Bapak Ibu untuk membeli pupuk kalsium, ya. Kita sudah dapat kalsium 17%, lumayan besar. Nah, untuk perhitungan pupuk kita pakai acuan 1 hektar ya. Nanti tinggal konversi. Kalau Bapak Ibu punya lahan cuma setengah hektar atau 5.000 meter persegi, ya tinggal dibagi 2 dari hitungan kita. Kalau punya 2 hektar ya tinggal dikali 2. Ya, saya pakai patokan sederhana 1 hektar. Bapak Ibu tanam jagung 1 hektar. Untuk 1 hektar itu paling sedikit ya. Paling sedikit itu kalau jarak tanam berapa? 70-20 ya. Kalau jarak tanam 70 ini akses ini. Ini jarak tanam jagungnya 20-20 cm. Kalau Bapak Ibu pakai hitungan 70 kali 20 cm, maka otomatis 1 hektar itu Bapak Ibu akan menanam 70.000 pohon jagung atau bibit jagung atau anakan jagung. Jadi dalam 1 hektar kita sudah tanam sebanyak 70.000 pohon jagung. Oke ya. Kita di sini memberikan pupuk 3 kali ya untuk pemupukan ini. Usia pemupukan pertama kita lakukan di usia 10 HST. Usia jagung 10 hari ya. 10 hari setelah tanam kita kasih pupuk awal. Kemudian hitungan kita ini berlaku juga untuk pemupukan di usia 25 hari. 25 HST. Jadi usia 10 HST dan usia 25 HST sama pemupukannya. Jumlahnya sama, dosisnya sama, takarannya sama, perlakuannya sama. Pupuknya juga sama ya. Untuk pemupukan pertama dan kedua kita samakan ya. Kebutuhan kita 700 kg per hektar ya, per hektar atau per 70.000 tanaman. 700 kilo ya. Sama pemupukan kedua nanti di usia 25 HST juga sama. 700 kg per hektar atau 700 kg per 70.000 tanaman. Nah, yang kita perlukan berarti untuk pemupukan pertama dan pemupukan kedua adalah 700 kg dan 700 kg per hektar. Otomatis totalnya yang kita perlukan untuk pupuk pertama dan pupuk kedua di usia 10 dan 25 HST adalah 1.400 ya kilogram atau 1,4 ton.
per hektar. Untuk pupuk yang kita perlukan, pemupukan pertama dan kedua. Kita bahas dari pemupukan pertama ya, usia 10 HST. Nah, usia 10 HST, patokan kita akan memberikan 700 kg ya, pada lahan kita 1 hektar yang berisi 70.000 tanaman. Maka urea yang kita perlukan adalah 200 kg. Nanti kita masuk hitung-hitungannya. TSP yang kita perlukan juga 200 kg. KCL yang kita perlukan 100 kg saja. Kisrit yang kita perlukan 200 kg. Urea 200, TSP 200, KCL 100, kisrit 200, totalnya 700 kg per hektar. Pemupukan pertama. Cocok ya? Sesuai dengan hitungan kita. 700 kg. Nah, kalau kita pakai hitungan ini, urea 200, TSP 200, KCL 100, kisrit 200, artinya ketika kita mencampur semuanya menjadi satu, lalu kita aplikasikan ke tanaman dengan dosis 10 gram ya, per tanaman, maka kita perlukan 700 kg per 70.000 tanaman ya. Jadi kalau kita pakai dosis 10 gram per tanaman, 10 gram itu 1 sendok makan rata, tidak 1 sendok makan ini Bapak Ibu ya. Bapak Ibu kesulitannya kalau gram-gram seperti ini, kesulitan karena tidak memiliki timbangan gram ya, digital. Ini sendok ya. Dia 1 sendok itu dia gundukan kecil begini Bapak Ibu. Nah, dia tidak menggunung begini ya. Ini 14 gram ini. Ini 14 gram. Kalau dia 1 sendok itu dia gundukan sedikit saja, kecil gundukannya, cembung begitu, itu sama dengan 10 gram. Nah, kalau 10 gram per tanaman, ini per tanaman, maka kalau di lahan 1 hektar kita punya 70.000 tanaman, kita cukup butuh 700 kilo saja. 700 kilo sudah kasih makan tanaman 70.000 jagung di dalam 1 hektar. 1 jagung mendapatkan 10 gram pupuk ya dari pencampuran kita ya. Nah, kalau kita pakai campuran 200, 200, 100, 200, maka nilai NPK yang kita dapat adalah 46% untuk N, P-nya 46%, K-nya 30%, magnesiumnya 26%, sulfurnya 26%, kalsiumnya 17%. Jadi rumusan yang kita dapat 46, 46, 30, 26, 21, 17. Dapat dari mana Pak rumusan ini Pak? Kok N-nya 46, P-nya 46, K-nya 30, Mg 26, sulfurnya 21, kalsiumnya 17. Ini dapat rumusan dari mana Pak? Rumusannya dapat dari sini. Kalau Bapak Ibu pakai 200 kilo urea, maka kandungan nitrogennya tetap 46%. Kalau kita pakai patokan 200 ya, 200 kilo. Semua pupuk yang kita pakai 200 kilo kandungannya tetap ya, kita pakai patokan 200 kilo. Maka kalau kita pakai 200 kilo untuk urea, kandungannya tetap 46%. Karena kita pakai patokan 200, otomatis TSP kalau kita pakai 200 kilo juga dia tetap 46%. Nah, kalau kalium atau pupuk KCL, kalau kita pakai 200 sama hitungannya, kita pakai 200 sama dengan urea dan TSP, maka di sini 60% karena kalium itu persentasenya KCL atau MOP itu persentasenya 60% kalium. 60% kalium ini akan berlaku jika kita pakai dosisnya sesuai. Artinya semua seragam. 200 gram urea, 200 gram TSP, 200 gram KCL, maka KCL-nya persentasenya 60. Tetapi KCL yang kita pakai di sini setengahnya dari dosis. Artinya 100 kg saja. Tidak sesuai dosis 200 kg. Kita cuma pakai setengahnya. Otomatis unsurnya juga setengah, 30% ya. Bapak Ibu begini deh biar gampang. Jika 1 karung pupuk kalium ya, pupuk KCL ini 1 karung 60% K-nya. Jika kita masukkan ke dalam 100 liter air ya, 100 liter air, maka kandungannya tetap 60% kalium. Apa jadinya kalau 1 karung pupuk KCL ini kita masukkan dalam 200 liter air? Akhirnya kita naikin lebih banyak. Masih 60? Tentu saja tidak. Dia akan menjadi 30%. Kenapa? Karena encer. Patokannya biar kita tetap dapat 60% kalium, maka 1 karung ini dilarutkan dalam 100 liter air. Tetapi karena airnya kita tambah lagi menjadi 200 liter, maka dia encer. Kalau dia encer, unsurnya juga berkurang. Begitupun sama kalau Bapak Ibu taruh 300 liter, maka 60 ini berubah menjadi 20%. Semakin banyak pencampurannya, semakin encer dia. Kandungannya semakin berkurang. Makanya di sini kita dapat karena penggunaannya setengah dari 200 yaitu 100, kita dapat nilainya 30%. Untuk magnesium tetap. Kenapa? Karena dia kita pakai 200 kilo sama seperti urea. Nah, kalau kisrit itu kan 26% magnesium dan 21% sulfur. Jadi dia tetap. Nah, 17% ini dapat dari kalsium yang ada dalam pupuk TSP. Karena kita pakai TSP-nya utuh 200 kilo, maka otomatis kalsiumnya juga 17%. Makanya kita dapat 46, 46, 30, 26, 21, 17 ya. Nah, sekarang untuk pemupukan kedua juga sama. Ya, ini kan totalnya kalau kita pakai rumusan ini kan totalnya 700 kilo per per hektar ya. Untuk pemupukan kedua di usia 25 hari, Bapak Ibu masih pakai rumusan ini juga, ya. Setelah dicampur ini semua kan Bapak Ibu dapat 700 kilo tuh. Nah, dari 700 kilo ini setelah dicampur Bapak Ibu tinggal berikan saja ke tanaman, 1 tanaman 10 gram atau 1 sendok, udah. Begitu habis pemupukan 700 kilo habis, 70.000 tanaman dapat. Pemupukan kedua pun usia 25 HST sama ya. Kemudian kita masuk di pemupukan ketiga, ini pemupukan terakhir ya. Setelah kita berikan pupuk di umur 40 hari, maka dia cuma memerlukan waktu 25 hari sampai 30 hari panen.
Ya, untuk hibrida biasanya ada di 65 sampai 75 HST. Ini sudah panen, ini panen buah segar ya, buah muda ya. Kalau kita mau panen jagung kering ya kita tarik lagi sampai 110 ke 125 HST. Ini panen kering untuk pipil nanti. Tapi yang kita hitung ini untuk panen basah ya. Untuk pemupukan tahap 3 atau pemupukan usia 40 HST, pemupukan terakhir, kita pakai urea 200 kg. TSP kita pakai 400 kg. KCl kita pakai 400 kg, kisrit kita pakai 400 kg. Jadi patokan kita sekarang 400. Apapun yang jumlahnya 400 nilainya tetap. Saya ulangi, karena kita pakai patokan 400, maka pupuk apapun yang kita berikan dengan jumlah 400 kilo, maka dia unsurnya tetap. Contohnya apa? Patokan 400, berarti kisritnya 26, 21. Karena kita pakai 400 juga KCl-nya 60%. Karena kita pakai 400 juga TSP-nya 46%. Nah, karena kita cuma pakai 200, ureanya bagi 2, 23%. Nah, urea ini akan jadi 46 kalau dia sama 400 juga. Tapi karena kita cuma pakai 200 saja, maka dia 23%. Pencampurannya lebih sedikit dia, ya. Maka rumusan yang kita dapat dari penggunaan 200, 400, 400 dan 400 yaitu N-nya 23%, P-nya 46% tetap, kaliumnya juga tetap 60%, magnesiumnya tetap 26%, sulfurnya tetap 21% dan kalsiumnya tetap 17%. Yang menurun atau berkurang unsurnya hanya nitrogen, turun menjadi 23% dari 46. Kalium naik dari 30% naik menjadi 60%. Ini generatif ya, persiapan buah ya, biji. Nah, sekarang total penggunaannya 1,4 ton atau 1.400 kg per hektar. Loh, kenapa Pak pemupukan pertama cuma 700 kg per hektar, pemupukan kedua cuma 700 kg per hektar, sedangkan pemupukan ketiga di usia 40 HST, kok kita naikkan 2 kali lipat Pak? Pemupukannya jadi 1,4 ton per hektar ya, atau per 70.000 tanaman. Lah, tanaman Bapak Ibu kasih di usia 10 HST berbeda dengan tanaman yang Bapak Ibu kasih di usia 40 HST. Ini daunnya sudah lebar-lebar Bapak Ibu, batangnya sudah besar ini ya. Akar adventifnya juga sudah tumbuh ya, di dalam tanah maupun di atas tanah, akar udaranya sudah tumbuh. Ini sudah siap untuk generatif. Tanaman sudah besar, Bapak Ibu kasih makan 10 gram, terus kasih makan 1 sendok. Ini naikin ke 2 sendok makan karena pertumbuhannya makin besar. Makanya kita pakai 1,4 ya. Nah, total pupuk yang kita perlukan untuk pemupukan tahap 1, 2 dan 3 yaitu 700 kilo untuk pemupukan pertama, 700 kilo untuk pemupukan kedua, dan 1,4 ton untuk pemupukan ketiga. Totalnya 2,8 ton atau 2.800 kilo ya per hektar atau per 70.000 tanaman. Ya, oke. Sekarang usia 10 HST Bapak Ibu kita kasih 10 gram per pohon. Ya, untuk usia 25 HST juga sama. Ya, otomatis 700 kilo yang kita campur kita kasih makan 70.000 tanaman. Nah, untuk usia 40 pemupukan terakhir yang saya jelaskan tadi kita gunakan 20 gram per pohon. Makanya kita dapat hitungannya 1,4 ton per 70.000 pohon jagung atau per hektar. Nah, kemudian Bapak Ibu akan bertanya, Pak, ini kan totalnya kalau kita hitung totalnya ini 2,8 ya. 2,8 ton ini Bapak, apakah tidak boros? Boros. Apakah tidak boros? Ini murah. Bukan boros Bapak Ibu, ini malah murah ya. Intinya Bapak Ibu harus tahu saja, kalau Bapak Ibu bertanya bahwa ini boros, ini salah besar. Kalau Bapak Ibu berpikir bahwa kita kasih 1 hektar 2,8 ton itu boros, Bapak Ibu sudah salah besar. Ini murah sekali dan ini irit sekali ya. Kalau kita mau hitungan lebih boros lagi bisa. Kok bisa Pak? Bisa lebih boros? Bisa. Sekarang ini, kalau kita mau lebih boros lagi ya. Ini ada makro primer di sini, ini ada makro sekunder. Sekarang tinggal kita tambahkan saja dengan unsur hara mikro. Kalau kita tambah mikro lagi lebih babak belur lagi. Ini tambah lagi ini ya, pasti tambah lagi biayanya. Tetapi ini saja sudah cukup ya. Untuk jagung ini saja sudah cukup, makro primer, makro sekunder. Dan ini tidak dikategorikan boros Bapak Ibu. Ini masih irit. Kalau Bapak Ibu tidak percaya penggunaan 2,8 ton per hektar itu boros, besok nanti kita masuk di perhitungan bisnisnya. Kenapa saya pisahkan dengan penjelasan ini? Karena saya ingin menarik minat generasi muda ya untuk bertani jagung. Ini paling mudah ini, bertani jagung. Mereka akan saya sodorkan atau akan saya suguhkan dengan hitungan-hitungan yang mudah dan simpel dan keuntungan yang ada di depan mata. Keuntungannya itu bisa 100%. Nanti besok saya jelaskan ya. Bibitnya apa yang Bapak Ibu perlukan, pestisidanya apa yang Bapak Ibu perlukan ya. Pestisidanya apa yang Bapak Ibu perlukan, jumlah pestisidanya berapa per hektar sampai panen, pupuknya berapa yang kita perlukan sampai panen totalnya ya. Kemudian nanti hasil panennya dari 70.000 tanaman jagung yang kita panen, ini 1 pohon 1 tongkol ya. Hasilnya nanti berapapun biaya yang Bapak Ibu keluarkan untuk ini semua akan dikali 2 dengan keuntungan. Contoh ya. Misalnya kalau kita hitung besok nanti biaya yang kita keluarkan itu sekitar 35 juta. Ini misalnya biaya yang kita keluarkan. Ini sudah mencakup pupuk, ini sudah mencakup pembelian bibit hibrida, ini juga sudah mencakup pemberian pestisida, penanggulangan hama. Totalnya semua dari lahan 1 hektar 70.000 tanaman jagung 35 juta rupiah modal. Nanti keuntungannya Bapak Ibu bisa dapatkan 78 juta. Nanti besok saya hitungkan buat Bapak Ibu semua ya. Kalau Bapak Ibu dengar 78 juta telinganya langsung berdiri, langsung rambutnya berdiri semua. Mau. Kalau bisa hari ini saya beli bibitnya saya tanam. Karena ini 78 juta. Tapi kalau Bapak Ibu dengar biaya produksinya 35 juta jadi malas kan? Itulah petani kita. Makanya nggak maju-maju. Dengar modal 38 juta, takut, parno, katro ya, takut
culun ya, cupu ya. Dengar modal 38 juta, cupu lari kabur. Tapi kalau dengar omsetnya atau keuntungannya 78 juta, merapat mereka. Nah, itu petani kita ini gini Bapak Ibu ya. Saya belak-belakan aja ya. Petani kita itu tipenya seperti ini, makanya kita nggak maju-maju. Petani kita itu tipenya begini. Dia mau mancing ikan besar ya. Dia mau pancing ikan paus, tapi pakai modal cacing. Dia modalnya cacing. Ya, kalau bisa lumut dia pakai lumut, dapat ikan paus. Dia nggak berpikir logika. Kalau mau pancing ikan besar, ya kita harus pakai ikan sedang juga. Ikannya sedang dapat ikan besar. Bapak Ibu pakai cacing mana bisa dapat ikan paus, kecuali si PPL itu yang ikan paus itu bisa pancing pakai tanah, pakai lumpur, kemakan dia pasti. Ya, karena ya dia nggak sepintar ikan paus lah. Ya, jadi pasti kepancing. Tapi kalau di dunia pertanian, ya secara logika nggak bisa kita pakai cacing Bapak Ibu. Ya, jadi logika saja. Kita modal besar, ya modal besar, untung besar. Tidak ada ceritanya Bapak Ibu keluarkan biaya pupuk 15 juta per hektar ya. Ada yang biaya pupuknya 15 juta per hektar. Tetapi dia mau keuntungan 78 juta. Loh, ini gimana ini? Tanam di bulan, Bos. Jangan tanam di bumi ya. Oke, kita lanjut besok di perhitungan bisnisnya seperti janji saya tadi. Saya akan hitungkan untuk Bapak Ibu semuanya. Modal bibit yang kita perlukan berapa, pupuk yang kita perlukan berapa, uangnya, biayanya, pestisida yang kita perlukan berapa biayanya, penyiangan perawatan berapa biayanya, pegawainya, semuanya serta keuntungannya ya. Itu saya nanti hitung pakai harga yang paling murah. Sekarang deh, harga paling murah sekarang berapa? Panen serentak lah istilahnya. Semua pada tanam jagung, semua pada panen jagung. Harganya anjlok di 4.600. Nih, ini harga anjlok nih 4.600. Kalau bagus dia ada di 5.200. Ini kalau lagi bagus-bagusnya jagung. Kalau ini pipil ya. Pipil kering, jagung pipil kering dengan kadar air 14%. Harganya segini ya. Nanti kita pakai hitungan 4.600 saja. Bapak Ibu bisa dapat puluhan juta. Oke Bapak Ibu semuanya, sampai jumpa besok. Saya ada hajatan jadi saya ada urusan dikit. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih sudah meluangkan waktu berharganya dan akhir kata saya ucapkan tetaplah Anda selalu berbagi kebaikan setiap hari.